All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. There's not a single person who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasulallah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Sekali lagi kami aturkan kepada seluruh karyawan RSI PKU Muhammadiyah Tegal yang masih berada di luar area acara untuk segera memenuhi tempat yang telah disediakan. Karena beberapa saat lagi acara pengajian akbar Nuzulul Quran akan segera dimulai.
kami beritahukan kepada karyawan RSI yang masih berada di dalam gedung Zam-Zam untuk segera menempati tempat acara. Kami himbau kepada seluruh karyawan RSI yang masih berada di dalam ruangan masing-masing atau teman-teman yang masih berada di dalam gedung Zam-Zam. Kami himbau untuk segera menempati tempat acara karena beberapa saat lagi acara pengajian Akbar Nuzulul Quran akan segera dimulai. Hadirin tamu undangan, perkenankanlah kami menampilkan storytelling oleh Ananda Jinandia Aisyah Kiran dari SD Mangku Kusuman 9. Dan hadirin, inilah storytelling dari Ananda Jinandia Aisyah Kiran. Aku turun dulu baru bisa ya. Pakai ini aja. Gak ada ini, itu yang juara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati beserta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kiran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bercerita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan seorang pengemis buta. Mau tahu tidak ceritanya? Alhamdulillah, begini ceritanya. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Rasul Ulul Azmi yang wajib kita teladani dan kita ketahui. Di zaman Rasulullah, hiduplah seorang pengemis buta yang selalu mencela Rasulullah dengan selalu berkata, "Wahai penduduk Madinah, jangan dekati Muhammad. Dia itu pembohong, tukang fitnah. Kalau kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya." Hari demi hari, pengemis tua itu selalu mencela Rasulullah. Celaan demi celaan. Tetapi Rasulullah tidak pernah membalasnya, melainkan membalasnya dengan kebaikan, dengan selalu memberinya makanan. Sampai ajal beliau, tidak ada lagi orang yang mau memberinya makanan. Hingga suatu hari Abu Bakar pun pergi ke rumah anaknya yang bernama Aisyah, istri Rasulullah, dengan bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku Aisyah, adakah sunnah Rasulullah yang belum saya laksanakan?" Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah ahli sunnah, tetapi satu sunnah saja yang belum engkau laksanakan, yaitu membawa makanan kepada pengemis tua di sudut pasar Madinah." Nah, keesokan harinya Abu Bakar pun pergi ke sudut pasar Madinah untuk mencari pengemis tua itu. Saat Abu Bakar hendak memberinya makanan, tiba-tiba, "Siapa engkau? Engkau kasar sekali. Engkau sepertinya bukan orang yang biasa membawaku makanan. Dia lemah lembut sehingga ku bisa mengunyah makanan." dan Abu Bakar pun tidak dapat menahan air mata saat mendengar akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Dan Abu Bakar pun berkata, "Aku bukanlah orang yang biasa membawamu makanan. Aku adalah salah satu sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah orang yang paling engkau benci." Siapa dia dan di mana dia sekarang? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, dan saat ini beliau sudah wafat. Apa? Wafat? Muhammad, aku ingin mengikuti agamamu. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dan akhirnya pengemis tua itu memeluk agama Islam yang dibimbing oleh Abu Bakar, mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita apabila ada orang yang selalu mencela kita, maka janganlah membalasnya, melainkan membalasnya dengan kebaikan. Sekian dulu ya ceritanya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Ananda Jiran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ananda Jiran ini merupakan salah satu pemenang lomba storytelling yang telah diadakan oleh RSI PKU Muhammadiyah Tegal. Betul begitu Ade ya? Boleh dijawab pakai mic-nya sayang? Iya. Dari sekolah mana? SM Mangkukusuman 9. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Belajar dari mana storytelling? Dari mama. Oh dari mama. Di sekolah ada kayak gini juga? Ada. Ada. Kegiatannya? Kegiatannya kayak Ekstrakurikuler? Bukan? bukan. Sambil belajar? Iya. Oke. Sudah pernah ikut lomba di mana saja? Sudah Sudah? di Mapsi Fasih Juara berapa? 1. Wih, tepuk tangan dong sekali lagi buat Jiran. Jiran udah tahu ini juara keberapa? Oh sudah tahu. Udah siap menerima hadiahnya? Oh, udah siap. Oke baik, terima kasih Jiran. Jiran boleh kembali ke sebelah sana. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Jiran. Juara ketiga. Lagi. Dan akan ada penampilan storytelling yang merupakan salah satu peserta dan yang menjadi juara pada lomba storytelling kemarin. Dan akan kami panggil ke atas panggung Andanda Naura Hasna Mazaya yang merupakan juara 3 dari lomba storytelling. Minta tepuk tangannya untuk Ananda Naura. Ibu Acus. Boleh naik dulu? Namanya siapa adek? Siapa? Hasna. Hasna. Nama lengkapnya? Naura Hasna Mazaya. Oke. Coba. Bisa? Cek. Oke. Adek Hasna, sudah siap? Siap? Langsung ya. Tepuk tangan untuk Hasna. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasna. Saya hadir di sini untuk bercerita. Bercerita apa ya? Ada yang tahu nggak mau bercerita apa? Simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan bercerita kisah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membuat kapal yang sangat besar. Tetapi pada saat musim kemarau. Ya benar, nabi tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam. Seiring berjalannya waktu, manusia bertambah banyak dan melupakan Allah. Nabi Nuh menyeru kepada umatnya, "Hai umatku, segeralah kalian bertaubat." Tetapi umat Nabi Nuh tidak mau mendengarkan, bahkan ada yang mengejeknya. "Hei, siapa engkau? Kami tidak percaya kepadamu. Kami lebih pandai
kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang masih percaya kepadamu. Allah mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Siang malam Nabi Nuh membuat kapal tanpa lelah. Di saat Nabi Nuh membuat kapal, ada seseorang yang mengejeknya. Hahaha, hahaha, ini orang bagaimana sih? Di saat musim kemarau begini, malah membuat kapal. Hahaha, hahaha. Setelah Nabi Nuh selesai membuat kapal, tiba-tiba hujan pun datang dan mengenangi kota Armenia. Di tengah-tengah kapal sedang berlayar, Nabi Nuh melihat putranya Kan'an. Ya anakku Kan'an, ikutlah denganku nak, ikutlah denganku. Tidak ayah, aku akan melakukan ini. Aku pasti akan selamat dari banjir ini. Tidak ada yang selamat dari banjir ini ya anakku Kan'an. Tidak ya, aku akan tetap ini. Aku pasti akan selamat dari banjir ini. Tiba-tiba air bah langsung menenggelamkan semua, termasuk putra dari Nabi Nuh. Ya, ayah, ayah. Melihat putranya tenggelam, Nabi Nuh bersedih dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, anakku telah mati tenggelam, bahkan ia termasuk keluargaku. Kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah bukit yang namanya Bukit Judi. Nabi Nuh dan pengikutnya menjalani kehidupan yang baru di sana. Hewan-hewan dapat berkembang biak dengan baik dan dengan penuh rahmat Allah. Teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah janganlah di antara kita berdurhaka kepada orang tua, apalagi menyekutukan Allah. Akhir dari cerita, kita nyanyi bareng ya. Ngabuburit di kota selatan. Ya, nyanyinya. Nyanyinya diulangin ya. Punten. Akhir dari cerita, kita nyanyi bareng ya. Ngabuburit di kota Slawi, bukannya roti buaya. Sukses selalu untuk RSI, makin oke dan makin jaya. Semuanya boleh ikutan ya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah anugerah yang tiada terhingga yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan pada hari ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Sehingga bersama kita dapat hadir dalam acara pengajian akbar peringatan Nuzulul Quran RSI PKU Muhammadiyah Tegal. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Dan hadirin, telah hadir bersama di tengah-tengah kita yang terhormat Dr. Haji Ibnu Soleh MAMPI selaku pembicara pada pengajian akbar sore hari ini. Dan tidak lupa kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Tegal, yang kami hormati PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal, yang kami hormati Badan Pembina Harian RSI PKU Muhammadiyah Tegal, yang kami hormati Direktur Utama RSI PKU Muhammadiyah Tegal, Dr. Haji Ahmad Sohibul Biri MSI MMR beserta jajaran direksi, dan yang kami hormati seluruh karyawan RSI PKU Muhammadiyah Tegal yang telah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Hilda Aprilianti selaku Master of Ceremony pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan direktur, sambutan ketua PDM, pemberian hadiah pemenang lomba, penampilan storytelling Nabi dan Rasul oleh pemenang lomba, pemberian bingkisan Ramadan, pengajian Nuzulul Quran, dan diakhiri dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demi kelancaran pada sore hari ini, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Amirin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur RSI PKU Muhammadiyah Tegal kepada yang terhormat Dr. Haji Ahmad Sohibul Biri MSI MMR. Waktu dan tempat kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Ibnu Soleh, Dr. Ibnu Soleh, MA, MPI dari Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah yang berasal dari Pekalongan. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal sekaligus Ketua BPH RSI PKU Muhammadiyah Tegal, dan yang saya hormati seluruh karyawan RSI PKU Muhammadiyah Tegal yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan limpahan kenikmatan yang luar biasa, yaitu selain kenikmatan iman dan Islam adalah kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Oleh sebab itu, dengan kita dipertemukan dalam suatu majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka untuk memperingati Nuzulul Quran, mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan dan kita usahakan selalu mendapatkan kemudahan, keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita dan teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang selalu setia untuk menegakkan risalahnya di muka bumi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semuanya yang saya cintai dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada acara Nuzulul Quran di sore hari ini diturunkan keberkahan hujan. Mudah-mudahan hujan ini juga keberkahan bagi kita semua. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan Nuzulul Quran ini selalu kita peringati setiap di akhir Ramadan, dengan harapan bahwa pertama kita bisa meningkatkan kembali inspirasi dan daya ingat kita dalam rangka untuk memperdalam Al-Quran. Bagaimana sejarah dan turunnya Al-Quran dan Al-Quran sebagai solusi dari kehidupan kita. Oleh sebab itu pada hari ini nanti akan disampaikan uraian Nuzulul Quran oleh Ustadz kita Bapak Ibnu Soleh, Dr. Ibnu Soleh, MPI, MA, MPI. Mudah-mudahan segala yang disampaikan nanti bisa menginspirasi kita, bisa untuk meningkatkan semangat kita di dalam berdakwah, beramal soleh, kepada terutama dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di RSI PKU Muhammadiyah Tegal. Dengan acara ini harapan kami sebagaimana cita-cita kita bersama, RSI menjadikan rumah sakit yang unggul dan islami serta dicintai oleh masyarakat dan pilihan dari masyarakat. Sehingga mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan
pelayanan yang prima, menyenangkan bagi seluruh masyarakat, sehingga sebagaimana yang kita ketahui bahwa khairun nas anfa'un linnas, bahwa kita bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita dengarkan acara uraian Nuzul Quran oleh mubalik kita yang sudah hadir di hadapan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan RSI selalu dalam bimbingan dan ridha dari Allah SWT sehingga menjadi rumah sakit pilihan masyarakat. Wabillahi sabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan, merupakan susunan acara yang selanjutnya, yaitu pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Dan kami mohon untuk bisa maju ke atas panggung. Untuk pemenang lomba Storytelling Nabi dan Rasul, juara pertama, Ananda Dia Syarofana Fagas dari SD Aisyah Slawi. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Dia. Selanjutnya untuk juara 2, Ananda Jinandia Aisyah Kiran dari SD Mangku Kusuman 9. Dan untuk juara 3, Ananda Naura Hasna Mazaya dari SD Budi Mulia Muhammadiyah Adiwarna. Dan kami mohon dengan hormat kepada Dr. Ahmad Sohibul Biri untuk secara simbolis menyerahkan trofi kepada para pemenang lomba. Hati-hati Dewa.
Masih ada ini sih. Ini juara-juaranya belum selesai semua sih. Oh, nanti aja wis. Kita nanti aja. Jam 5:30 ya. Oh, biar ceramah dulu aja. Penting ini aja. Ini udah selesai nih Mas. Apa? Ya, udah kelas dulu aja. Mohon hadiah internal nanti. Tepuk tangan sekali lagi untuk para juara kita. Oke, baik. Hadirin tamu undangan, untuk membakar semangat kita pada sore hari ini akan ada 2 kuis. Dan kami akan membagikan hadiah atau door prize bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh panitia. Siap semuanya? Teknisnya, angkat tangan dulu baru jawab. Sekali lagi, teknisnya adalah angkat tangan dulu baru menjawab. Untuk pertanyaan pertama, siapa nama Ketua PDM dan Bendahara? Udah ada yang angkat tangan. Siapa nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal? Oke, baik, kata panitia mbak-mbak yang berkerudung pink di ujung sebelah sana. Boleh maju dulu sebentar, Mbak. Oke, 1 pertanyaan lagi. Teknisnya masih sama, angkat tangan dulu, kami tunjuk, baru menjawab. Kapan RSI PKU Muhammadiyah Tegal didirikan? Oh enggak boleh. Enggak boleh. Oh, Bapak itu yang di ujung. Bapak yang di ujung. Enggak boleh. Angkat tangan dulu baru jawab. Tadi ada Bapak yang di ujung sebelah sana yang udah angkat tangan duluan. Siapa yang mana, Mbak Ulfa? Itu aja satu deh. Oke. Ya, panitia, hadiahnya boleh diberikan. Baik, hadirin yang berbahagia, merupakan acara inti pada pelaksanaan pengajian Akbar Nuzulul Quran pada sore hari ini, yaitu akan ada materi dan hikmah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Ibnu Soleh, MA MPI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat, jawab salamnya, sebentar lagi lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabiullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal beserta jajarannya, Bapak Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tegal, Dr. Sahibul Birri, Bapak Ibu tenaga kesehatan, dokter, perawat maupun bidan beserta keluarganya. Saya singkat saja karena undangannya untuk berbuka puasa. Saya hanya ingin bertanya dan tolong nanti kalau ada yang benar dikasih door prize. Pertanyaan saya, kita memperingati Nuzulul Quran tujuannya apa? Ayo jawab. Tujuan memperingati Nuzulul Quran apa? Kalau itu tidak bisa jawab, pertanyaan kedua, tujuan Quran diturunkan untuk apa? Ada dua tujuan, tujuan khusus dan tujuan umum. Kalau tadi kan pertanyaannya gampang, nama ketua PDM, oh itu gampang, karena sudah terkenal. Ini yang hadir semuanya muslim ya, muslim, kitabnya Quran, tadarusnya Quran, yang dibaca Quran, pedomannya Quran. Saya tanya, tujuan diturunkannya Quran untuk apa? Hudalinas apa hudalil mutakin? Cek ayatnya. Kalau ada ayat yang berbunyi hudalil mutakin, kemudian kita dapati ayat hudalinas, berarti ada perbedaan di situ. Maksudnya bagaimana? Ngaji, ini ngaji, tidak memburu door prize. Insya Allah THR aman ya, karyawan tenang ya, berkah. Ayo, kalau di ayat yang kedua, dzalikal kitab la raiba fi hudalil mutakin, jelas dzalikal kitab la raiba fi hudalil. Tapi di 185 Allah katakan hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Terus yang benar mana, yang salah mana? Ayo, ngaji. Yang benar yang mana? 185. Berarti ayat 2 surat Al-Baqarah perlu dihapus. Siapa yang berani menghapus satu ayat dalam Quran? Ayo ngaji. Gimana Pak? Masih bingung? Apa sudah kebayang jawabannya? Ini nanti ada kaitannya dengan kewajiban-kewajiban seorang mukmin terhadap kitab sucinya Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Kewajiban yang pertama, ini saya ikut Ustadz Fatin, pakai istilah singkatan, ada beberapa T, nah itu hobinya itu. T yang pertama, wajib ta'allum. Ta'allum artinya belajar. Maka seleksi karyawan RSI PKU Muhammadiyah mesti dites itu. Ya, dites apanya? Baca Qur'annya. Dites apa? Paham keagamaannya. Dites apa? Kemuhammadiyahannya. Betul apa tidak? Ada enggak yang dites enggak bisa tapi lolos? Ada enggak? Ini mumpung ada Pak Dir. Enggak ya, insya Allah ya, karena pembinaan jalan terus. Yang pertama adalah wajib ta'allum, wajib belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang namanya belajar itu tidak hanya belajar membaca, tidak hanya belajar membetulkan tajwidnya, tidak hanya belajar melancarkan, tapi belajar untuk memahami isinya. Maka T berikutnya adalah wajib tilawah. Yang sudah bisa wajib hukumnya mempraktekkan bacaan Qur'annya. Tilawah. Maka tilawah harus dipahami secara menyeluruh, komprehensif. Tilawah lafdiyah dan tilawah hukmiyah. Tilawah apa tadi? Tilawah apa Pak? Lafdiyah, lisan. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa bicara alias bisu,
rela belajar membaca Quran, menyampaikan Quran dengan bahasa isyarat. Yang sampai hari ini saya cari guru untuk memprivat saya belum dapat. Saya diarahkan, Ustadz masuk saja ke komunitas tunawicara. Nanti lama-lama Ustadz paham. Saya masih pelajari itu. Karena dai yang masuk ke wilayah situ masih sangat kecil. Menjelaskan Quran, menjelaskan agama, menjelaskan Islam dengan bahasa isyarat. Ibu bisa bahasa isyarat? Ini apa ini? Ini apa? Ini pinjem duit. Kalau ini, iya makan. Ketua PDM-nya sudah pinter. Bapak Ibu, tilawah lafziyah, ayo lafadzkan dengan baik. Waratilil Qur'ana tartila. Yang belum bisa, jangan berhenti belajar. Ya, bahkan saya ketika menawarkan ini di tempat saya, Masya Allah, ternyata yang request pejabat-pejabat pemerintah. Ustadz saya mau privat, Ustadz saya mau belajar, saya mau belajar terjemah dan tafsirnya. Itu mereka yang punya kesibukan luar biasa. Kenapa? Hati-hati, penyesalan nanti datang belakangan. Setelah tilawah, maka tilawah hukmiyah, pahami hukumnya. Tilawah hukmiyah berarti memahami hukumnya, baik ayat-ayat yang sifatnya pasti, qat'i, atau ayat-ayat yang sifatnya masih dhonni, yang disebut dengan ayat mutasyabihat, yang belum jelas kalau tidak dijelaskan secara detail. Itu T yang keberapa tadi? T kedua apa ketiga? Dua. Yang T ketiga apa? Setelah kita tilawah, langsung masuk tadabbur. Tadabbur merenungkan, memahami isinya, dan komitmen untuk mengamalkannya. Kalau kita satu ayat bisa kita pahami, insya Allah untuk T berikutnya lebih mudah. Karena T berikutnya adalah tahfidz. Jangan sampai hati kita kosong, tidak ada satupun ayat yang cemantel di dalam hati kita. Itu kata Rasulullah seperti rumah suwung yang sudah lama ditinggal penghuninya. Angker enggak kira-kira? Rumah suwung angker apa tidak? Angker. Bapak Ibu, ada enggak di sini yang hafal juz 30? Ayo, mumpung ada Pak Dir. Saya minta maju ke depan untuk membacakan satu surat saja. Tidak harus seluruhnya di juz 30. Siapa coba? Nanti hadiahnya dari Pak Dir. Mana? Itu ada itu. Hah? Gak ada yang berani? Yang muda mana? Coba, yang muda mana? Mana yang muda? Ayo maju. Ini di hadapan Pak Dir, di hadapan Ketua PDM. Gak ada? Sama sekali? Baik. Coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Baca surat Ad-Duha. 1, 2, 3, bismillah. Hafal ya? Insya Allah semuanya hafal. Coba tunjuk tangan untuk menerjemahkan satu ayat saja. Siapa? Satu ayat. Tidak dari ayat pertama sampai akhir, satu ayat saja. Alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya apa? Jangan lihat HP. Google itu bukan orang Islam. Kalian belajar dari Google, kebalik. Harusnya kalian, Google belajar dari kalian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Gak ngerti kan? Ini lemahnya kita. Kita hafal ayatnya, tapi kalau suruh artikan nggak bisa. Apalagi suruh menerangkan isinya. Itu baru satu ayat. Alam yajid
rabbuka yatiman fa'awa. Artinya apa? Jangan lihat Google. Google nggak pernah ngaji. Google belum pernah bersyahadat. Apa coba? Itu belum saya tambah ayat yang lain. Baru satu ayat di dalam surat Ad-Duha. Apa? Gak ada yang berani? Ya sudah. Berarti kita harus 3S, ya. Kita harus 3 apa? 3S. Kata Ustadz Fatin Hamam ini 3S ini apa? 1, sadar diri. Kita belum menjadi muslim yang baik. Betul? Yang kedua apa? Sadar rai. Wajah kita muslim, tampilan kita islami, tapi prakteknya dengan Quran belum bisa memahami. Terus yang apa? Yang ketiga, S yang ketiga apa? Sadar posisi. Terutama bapak-bapak yang akan menjadi imam ya dalam keluarganya. Kalau panjenengan tidak ngerti Quran, bagaimana menjelaskan kepada anak dan istrinya? Naudzubillahimin. Sudah berapa T? Sudah berapa T? Ta'allum. Kemudian tilawah. Kemudian apa? Tadabbur, tafakkur. Kemudian apa? Tahfidz. Kalau kita ngerti maknanya, paham, itu mudah untuk menghafal. Kenapa? Banyak orang sudah hafal Quran tapi tidak paham isinya. Dan saya menemukan itu di beberapa tempat. 30 juz hafal. Kenapa? Nggak ngerti isinya. Karena memang targetnya cuma hafalan, bukan pemahaman. Kalau konsep Islam yang berkemajuan, kita tidak hanya mengejar hafalan, tapi juga pemahaman. Berikutnya apa? Tatbik. Apa? Tatbik. Tatbik itu apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Ibu-ibu dengarkan. Ada ayat berbunyi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il. Apa Bu? Nyambung dah? Perintah jilbab. Untuk apa? Mengulurkan jilbabnya. Maka itu perintah. Tapi juga ada ayat larangan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tatbik berarti mengamalkan isi Quran dengan penuh komitmen. Ya, mungkin kita sudah mengamalkan perintah sholat. Aqimis sholat li dzikri, kita amalkan. Anfiqu mimma razaqnakum, kita amalkan. Itu perintah dari Al-Quran. Larangannya insya Allah sebagian juga sudah kita amalkan. Maka T yang berikutnya adalah tatbiqul Quran. Mengamalkan isi Quran step by step sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir apa? T yang terakhir apa? T yang terakhir adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Maka balighu anni walau ayah, konsep ini tepat sekali. Bapak Ibu, sampaikan apa yang sudah kita pelajari, sampaikan apa yang kita sudah pahami, sampaikan apa yang sudah kita mengerti. Pertanyaan berikutnya, ya, karena tadi beberapa pertanyaan tidak terjawab. Coba kita buka, semuanya sekarang boleh buka HP. Semuanya sekarang boleh buka HP. Yang punya kuota. Yang enggak boleh pakai wifi rumah sakit. Asal tahu passwordnya. Surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29. Nanti kita akan tahu apa tujuan Quran diturunkan. Melalui tahapan-tahapan T tadi. Surat Al-Anfal ayat berapa? 29. Sudah? Depannya berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah apa? Furqanan. Udah, ketemu ya? Oke. Sekarang kembali ke 185. Kembali ke 185 Al-Baqarah. Ya.
Kembali ke 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Pertanyaannya, kenapa di surat Al-Baqarah 185 Furqan pakai alif lam dan di Al-Anfal 29 tidak pakai alif lam? Padahal kalau dilihat terjemahnya sama. Ayo, kenapa? Ini kalau pegang Quran semua lebih enak sebetulnya. Ngajinya lebih mendalam gitu. Kenapa ada wal furqan dan kenapa yang satunya furqanan? Di situ kita bisa tahu tujuan awal dan tujuan akhir diturunkannya Al-Quran. Kira-kira ngerti apa tidak? Bapak Ibu, ngerti apa tidak? Udah berapa lama jadi seorang muslim? Udah berapa lama jadi seorang muslim? Sudah berapa lama membaca Quran? Sudah berapa kali khatam? 5 tahun Ramadan terakhir ini. Kalau 1 kali Ramadan bisa 2 kali khatam 5 tahun, berarti 10 kali lah paling tidak. Bisa nggak bedakan kenapa yang satu furqanan, kenapa yang satu wal furqan? Tapi kalau melihat terjemah dari manapun percetakannya, itu nama artinya sama, menjadi pembeda. Ayo, kenapa? Ayo. Ini namanya ngaji beneran ini. Cuman waktunya singkat. Kenapa? Yang di sini yang tidak kehujanan biasanya lebih pinter, karena tidak kena air kepalanya. Ya, masih utuh itu otaknya itu. Kenapa, Pak? 185 wal furqan, Al-Anfal 29 furqanan. In tattaqullah yaj'al furqanan. Ayo. Ayo. Gimana Bapak Ibu? Kalau belum bisa buat PR, berarti PR-nya banyak ini. Ya, PR-nya banyak ya. Tadi PR yang pertama apa tadi? PR yang pertama apa? PR yang pertama ketemunya kapan? Nanti bisa lewat ketua PDM. Jawabannya bisa lewat ketua PDM. Ayo. Supaya direnungkan Quran itu. Diungkap rahasia-rahasianya. Loh, kenapa tadi hudalin nas kok ada hudalil mutakin? Ditanya katanya itu benar semua. Ya, kebenarannya jelas, tapi perbedaannya di mana? Dan penjelasannya bagaimana? Terus yang kedua, wal furqan dan furqanan. Itu masih dalam satu Quran, bukan Quran yang berbeda. Tapi Allah punya maksud dan tujuan. Kita tidak akan pernah paham kalau kita tidak pernah tadabbur ayat per ayat. Saya sampai hari ini, Pak Direktur, sampai hari ini saya baca Quran masih menggunakan terjemah. Padahal tanpa Quran terjemah, bekal pondok, bekal kuliah insya Allah cukup untuk memahami isi Quran. Tapi saya tidak mau. Karena pengaruh pribadi semakin kuat di situ. Sedangkan menggunakan Quran terjemah, itu sudah ada pentashihnya. Sehingga insya Allah lebih terjamin. Apakah terjemah itu terbitan dari Saudi, apakah terbitan dari Indonesia, atau dari yang lainnya, percetakannya termasuk. Karena nanti akan berbeda. Saya menemukan banyak perbedaan. Terjemahan Syamil, terjemahan Fatih, bahkan di tafsir Tanwir sendiri berbeda. Belum dengan yang lain-lainnya. Jadi PR-nya tadi berapa PR-nya? PR-nya berapa? Kenapa hudalil mutakin ada hudalin nas? Hudalil mutakinnya justru di ayat pertama. Arti ayat kedua surat Al-Baqarah. Sementara di dalam 185 hudalnya hudan linnas.
Linnas itu manusia. Manusia itu agamanya berbeda-beda. Apa iya? Yang muslim saja kadang-kadang nggak mau memahami Quran. Maka saya titip ya Ustadz Iwan, karyawan yang bacaan Qurannya belum lancar wajib belajar. Wajib hukumnya. Ya, saya takut menghadapi pasien sakaratul maut malah bingung. Cari rohaniawan. Atau malah muter HP itu. Ya, tilawah Quran. Karyawan siap ya? Karyawan RSI belajar Quran siap ya? Wajib. Bukan untuk RSI, untuk panjenengan nanti bekal di akhirat. Dunia dapat, akhirat insya Allah dapat. Oke, waktu maghrib udah tiba belum? Sudah, jangan lama-lama. Undangannya ini untuk buka bersama. Oke? Diingat tadi, sedikit mengulang, berapa T tadi, berapa T? 5 T, jangan banyak-banyak. Yang 300 T biar di Senayan, itu urusannya Mahfud MD. Oke? Ta'alum, tilawah, tadabbur, tahfidz, tatbiq, tabligh. Wis, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau belum jelas WA ya. Tadi ada yang nanya kalau nggak ketemu lagi bagaimana? Lewat WA nanti boleh minta nomor saya. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah fatun qarib wasyiril mu'minin. Ilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami beritahukan kepada seluruh karyawan bahwa beberapa saat lagi waktu berbuka puasa akan tiba. Maka saya beritahukan untuk pengambilan tajil bisa diambil terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan melakukan sholat maghrib berjamaah. Untuk tempat wudhu sudah panitia sediakan tempat berwudhu. Untuk sebelah barat ada disediakan tempat wudhu untuk laki-laki, dan di sebelah timur ada tempat wudhu untuk perempuan. Dan untuk makanan berbuka puasa sudah disediakan. Untuk sebelah kiri itu untuk perempuan, dan yang sebelah kanan untuk laki-laki. Untuk pengambilan bisa diwakilkan oleh salah satu perempuan dan laki-laki. Dan untuk buka puasa bersama dilakukan tetap di tempat acara. Demikian pengumuman dari saya. Selanjutnya akan ada azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik hadirin tamu undangan, kami persilahkan untuk segera mengambil air wudhu karena setelah ini akan dilakukan sholat maghrib berjamaah. Oh iya ini mungkin dinar.